sejahtera dan selamat siang. Ya. Ucapkan selamat datang ya, kita kembali ke sekolah. Terima kasih. Dan sebelumnya ini siswanya sedikit ya, ini berhubung musim pandemi atau musim penyakit corona ya, kita nggak bisa hadir semua, tapi wakili 3 orang siswa aja ya. Dan nanti ini sebagai perwakilan ya, nanti apa yang kita pelajari di sekolah, dan nanti kalian bisa sampaikan di WA Group ya. Nanti apapun tugasnya nanti bisa kirim ke WA Bapak ya. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak minta salah satu siswa untuk memimpin doa. Terima kasih untuk Pak Rijal. Ini kita ketahui bahwa materi keragaman etnik dan budaya ya. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi, ini Bapak kaitkan dulu dengan materi yang pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang dinamika kependudukan ya. Kita sudah mempelajari tentang dinamika kependudukan, dan kemudian kita lanjutkan materi pada minggu kemarin dengan keragaman etnik dan budaya ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah, bisa dibacakan Pak Rijal? Menunjukkan ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua ya, lanjut. Lanjut. Ya, Bapak ulangi ya. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yang pertama itu menunjukkan suku-suku yang ada di Indonesia ya. Kemudian tujuan pelajaran yang ketiga adalah menunjukkan suku di Indonesia, yaitu berkaitan dengan pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan bahasa daerah. Kemudian yang keempat, faktor-faktor yang mempelopori keragaman sosial budaya di Indonesia. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi dampak positif dan negatif berbagai macam suku di Indonesia ya. Kemudian yang terakhir, ini berkaitan dengan praktek, yaitu bagaimana menyajikan hasil diskusi tentang keragaman etnik dan budaya di Indonesia. Dan kita membahas apa yang dimaksud dengan tentang berkaitan dengan keragaman etnik dan budaya. Yang pertama, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan etnik ya. Nah, pengertian etnik di sini menurut Pucoroningrat, ini adalah seorang pakar ahli ya, mengatakan bahwa etnik atau suku itu adalah sebagai kelompok manusia yang memiliki kesamaan latar belakang, budaya, serta tingkat kesadaran sehingga menjadi sebuah identitas ya. Itu pengertian dari etnik atau suku ya. Bagaimana ciri-ciri dari suku atau etnik ya? Nah, kita harus mengetahui ya seperti apa ciri-ciri dari suku atau istilah lain dari suku itu etnik ya. Yang pertama adalah memiliki kesamaan budaya ya. Dalam suatu kelompok masyarakat itu, di situ hidup sebuah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan dari budaya ya, itu yang disebut dengan etnik ya. Kemudian yang kedua adalah kesamaan bahasa ya. Nah, itu ada kesamaan bahasa daerah misalnya ya. Di dalam sekelompok komunitas masyarakat yang memiliki kesamaan budaya, adat istiadat ya. Kemudian yang keempat, kesamaan nenek moyang. Nah, biasanya di dalam komunitas atau kelompok masyarakat hidup di dalam suatu daerah, yang pertama adalah memiliki kesamaan budaya, kemudian kesamaan bahasa, kemudian adat istiadat, dan kemudian kesamaan keturunan atau nenek moyang ya, dari keturunan yang satu ya, biasanya di dalam satu suku atau
suatu etnik ya. Nah kemudian yang membedakan suku yang satu dengan yang lain itu yaitu hampir sama dengan dirinya, yaitu yang membedakan suku yang satu dengan suku yang lain. Suku apa saja yang kalian ketahui? Suku Dayak ya. Suku apa lagi? Kalau di Pulau Jawa suku apa? Suku Jawa. Kemudian apa lagi? Sunda ya. Apa lagi? Banyak ya. Kemudian di Sulawesi, suku apa yang kalian bisa ketahui di Sulawesi? Suku Bugis. Apalagi kemudian contoh lain misalnya di Kalimantan ya. Suku Dayak itu pun ada beberapa suku juga ya. Selain Dayak itu adalah suku komunitas yang besar ya. Kemudian banyak lagi ya. Misalnya ada Dayak Mayan, Dayak apa lagi? Kumpai, Banjar ya. Nah, bagaimana kita mengetahui dari beberapa suku yang ada di Indonesia, yaitu kita mengetahuinya dengan mengetahui dari apa nih? Dari bahasanya ya, bahasa daerah. Setiap suku itu memiliki identitas ya, identitas khusus yang bisa kita lihat yaitu dengan perbedaan suku bahasa daerahnya ya. Kemudian adat istiadatnya ya. Kemudian ada sistem kekerabatan. Misalnya seperti apa sistem kekerabatan? Nah, misalnya suku Batak ya. Jadi mereka menganut sistem kekerabatan khusus ya. Kemudian suku Dayak, suku Minangkabau ya. Kemudian kesenian daerah. Setiap suku itu memiliki ciri khas yaitu adanya kesenian daerah ya. Masing-masing suku memiliki kesenian daerah tersendiri. Yang terakhir adalah tempat asalnya. Tadi sudah Bapak sampaikan, misalnya suku Bugis yaitu tempat asalnya di Pulau Sulawesi ya. Kemudian suku Jawa yang mereka menempati asalnya adalah Pulau Jawa. Misalnya Dayak itu berada di mana? Kalimantan. Ya, ini Bapak bagikan LKPD ya, silahkan nanti kalian diskusikan, isikan yang sudah Bapak siapkan di LKPD ya. Paham ya untuk bagaimana cara untuk mengisi di LKPD? Coba silahkan dilihat ya masing-masing. Dan di LKPD itu ada petunjuk untuk untuk tugas individu ya maupun kelompok. Nah nanti kalian akan mengisi tugas diskusi, baik itu diskusi kelompok ya, kemudian untuk tugas individu ya, kemudian mengirimkan LKPD itu nanti ke teman-teman yang tidak hadir ya, nanti masukkan ke WA group ya, yang nggak turun nanti bisa mengirim ke akun WA Bapak ya. Tata caranya untuk pengisian itu bisa dibaca ya di LKPD. Satu, cermati materi dalam buku paket, rangkuman materi, kemudian sumber lain seperti di internet ya. Nah, kalian sudah Bapak bagikan link ya, dan Bapak bagikan link, kalian silahkan mencari di internet ya melalui link yang sudah Bapak bagikan. Ini atau suku menurut Kelompok Mirat adalah sekelompok manusia yang memiliki kesamaan latar belakang budaya dan cerita kesadaran serta pelestarian. Ini Bapak bagikan, silahkan nanti diisi. Nanti untuk teman yang gak hadir, nanti kalian sampaikan melalui akun WA ya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak sampaikan bahwa keadaan kita saat ini tidak menguntungkan karena musim pandemi. Sekali lagi Bapak sampaikan untuk pakai masker, jaga jarak, kemudian hindari kerumunan ya. Untuk pertemuan kita pada siang hari ini Bapak akhiri untuk memimpin doa. Ya, terima kasih pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk mengakhiri, mari kita ucapkan selamat siang.